Puluhan gangster bersenjata tajam menyerang permukiman warga di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu orang terluka karena terkena senjata tajam, sementara sejumlah kios warga rusak. Puluhan anggota gangster bersenjata tajam ini menyerang permukiman warga di Jalan Remaja, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Puluhan gangster ini menerobos masuk dengan mendobrak pagar besi permukiman warga. Mereka kemudian menyerang warga yang berada di permukiman tersebut. Akibatnya, satu orang mengalami luka senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya menyerang warga, puluhan gangster ini juga merusak sejumlah kios dan properti milik warga. Aksi penyerangan ini dilakukan secara tiba-tiba hingga membuat warga ketakutan. Iya, ada penyerangan. Dia tiba-tiba ada kali ya 50 motor datang ke sini. Gak tahu tiba-tiba nyerang. Ya satpam sini kan pada takut ya, jadi pada kabur. Kita juga nggak tahu dia datang dari mana. Cuma sih ya dicari katanya anak-anak Pulau Gadung. Aksi penyerangan telah terjadi selama beberapa kali, namun belum ada tindakan tegas dari petugas kepolisian. Kasus ini dalam penanganan Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kericuan terjadi saat puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Serang mencoba merasuk ke kantor DPRD Kota Serang. Mereka mendobrak gerbang kantor DPRD agar bisa memasuki ruang rapat yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Bahkan mereka mencoba masuk dengan mendobrak pintu luar ruang rapat paripurna, namun dihadang oleh petugas keamanan. Rasa memperingati hari jadi Kota Serang itu menyoroti beberapa hal, seperti isu carut marutnya penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Hingga persoalan Perda nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan agar direvisi, terutama poin dalam membatasi tempat hiburan malam. Dan itu juga harus menjadi milik Kota Serang, karena Kota Serang harus persiapan untuk menjadi ibu kota. Ya kalau kita kajian kita sih untuk tempat hiburan ini harus ada pembatasan ini jangan sampai dirupa-rupa dan lain-lain. Para mahasiswa membubarkan diri setelah ditemui oleh wali kota dan ketua DPRD Kota Serang dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dari mahasiswa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi melaporkan. Gelar pesta miras, puluhan pria digerebek dan diamankan polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain pesta miras, 4 pria diantaranya diketahui konsumsi narkoba jenis tembakau sintetis. Polisi melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang tengah pesta diduga menggunakan minuman keras tradisional jenis balo di Panakukang, Kota Makassar. Dalam penggerebekan, sebanyak 24 pria terjaring diamankan ke Polsek Panakukang. Hasil interogasi, 4 orang di antara pria yang diamankan positif mengkonsumsi narkoba tembakau sintetis. Jadi puluhan pemuda ini kami amankan pada saat kami melakukan kegiatan patroli. Mereka ini kami dapati di sebuah tempat ternyata sedang minum minuman keras. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan. Kami dapati ada beberapa bungkus sebanyak kurang lebih 7 bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yang ada di tempat kejadian tersebut. Polisi memanggil orang tua para pelaku untuk diberikan pengarahan agar lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kos-kosan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku terekam kamera CCTV mencuri sepeda motor salah satu penghuni kos yang sedang terparkir. Dengan sangat leluasa, pelaku pencurian motor ini terekam kamera CCTV saat melakukan aksinya di sebuah rumah kos di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Terlihat
Pelaku masuk melalui pagar yang tidak digebok. Pelaku sempat memantau situasi kosan sebelum mencuri sepeda motor korbannya. Bermodal kunci letter T, pelaku berhasil mencuri satu sepeda motor penghuni kosan yang sedang terparkir. Pelaku beraksi pada dini hari saat penghuni kos sedang tidur. Sementara aksi pencurian tersebut baru diketahui korbannya pada keesokan pagi saat akan beraktivitas. Kalau dilihat CCTV, dicurigain dua orang, satu motor, satu kerjanya sekitar 6 menit sampai 10 menit kurang. Pihak korban berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang kurir ojek online kedapatan mencuri paket milik sesama ojek online di area parkir Harko Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Korban kehilangan paket berisi televisi yang dibawa kabur pelaku. Dalam kamera CCTV, seorang pria beraksi mencuri televisi yang terbungkus paket dari sebuah sepeda motor di area parkir Harko Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Paket televisi dibawa seorang kurir ojek online. Pelaku pencurian seorang ojek online juga. Pelaku melintas dan tiba-tiba berhenti saat melihat paket televisi di atas motor korban yang tengah ditinggal. Pelaku berpura-pura memarkirkan kendaraan di samping motor korban, kemudian kabur membawa barang curian. Hati-hati kalau naruh-naruh barang tuh jangan bawa masuk deh, jangan tinggal-tinggal kayak gitu, apalagi pinggir jalan ya kan. Abang sering gak sih Bang lihat kejadian kayak gini Bang? Belum pernah sih. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan kasus pencurian sesama ojek online ini tengah diselidiki polisi sektor Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Berhenti kalian! Pelaku kerja tambang emas ilegal di Sungai Sibinail, Kecamatan Rau, Pasaman, Sumatera Barat, kabur menyeberangi sungai saat polisi mendatangi lokasi tambang. Satu pelaku berinisial H, 34 tahun, berasal dari Lombok, berhasil ditangkap polisi saat beristirahat di dalam kapal ponton. Sedangkan 5 pelaku lain berhasil kabur dengan melarikan diri ke dalam kebun jagung warga di seberang sungai. Satreskrim Polres Pasaman beserta Polsek Rau juga berhasil mengamankan 2 kapal ponton yang digunakan pelaku. Polisi juga menyita 2 mesin pompa air besar, 1 mesin diesel, 2 mesin kompresor, selang penyedot pasir, 2 boks penyaring emas, karpet penyaring emas, dan alat dulang emas. Di titik pertama kita menemukan para pelaku sebanyak 5 orang, tetapi mereka semua berhasil melarikan diri karena medan kita tempuh untuk menuju lokasi sangat terjal. Dan lokasi kedua kita mengamankan 1 orang laki berinisial H. Masih ini operasi kemungkinan siang dan malam operasinya, yang mana ini berlaksana lebih kurang 2 bulan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minerba dan terancam 5 tahun penjara. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan.